Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam Alevi dari 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat atau India, teori Persia atau Iran, dan Arab. Terlepas dari perbedaan tahun, ada kesamaan di antara 3 teori tersebut. Dari teori tersebut, ketiganya sama-sama berpendapat bahwa perkembangan Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang dan ahli agama atau sufi. Selain itu, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai, bukan melalui perang. Banyak perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan masyarakat semenjak masuknya Islam. Penyebaran Islam di Indonesia semakin pesat setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam atau Kesultanan Bercorak Islam seperti Samudra Pasai sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara, Kerajaan Demak, Kesultanan Cirebon, dan lain-lain. Semenjak itu, perkembangan Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga saat ini Indonesia pun menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Salah satu bukti bahwa Islam juga berperan dalam konstitusi negara adalah redaksional pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Berikut adalah perjalanan perkembangan Islam di Indonesia. 1. Islam masuk ke Indonesia. Ada 3 teori yang terkenal untuk menjelaskan poin ini. Namun ketiganya kurang lebih memiliki proses atau cara penyebaran yang sama, yaitu perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. 2. Munculnya kerajaan bercorak Islam. Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatera sebagai pusat pemerintahannya, dekat dengan Lok Sumawe. Setelah itu, juga mulai banyak berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa, hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. 3. Masuknya penjajah dan pengaruh ke wilayah dan tatanan Indonesia. Pada masa ini, untuk menentukan kebebasan, baik itu kebebasan beragama, berpolitik, berekonomi, bahkan kebebasan untuk hidup, Belanda berlayar dan singgah sambil membawa 3 misi, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Berdasarkan keimanan, umat Islam banyak bertempur dengan pasukan Belanda, baik itu pertempuran kecil maupun besar. Akhirnya pun Belanda gagal melaksanakan misi gospel secara total di Indonesia. 4. Awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mulai mencoba bangkit. Sering banyaknya gerakan umat Islam untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Barat secara global. Organisasi berlandaskan sosial dan agama bermunculan seperti Serikat Dagang Islam di Bogor, Persatuan Islam di Bandung, Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan masih banyak lagi. Menandakan rasa nasionalisme mulai tumbuh. Pada masa penjajahan Jepang, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Jepang memberikan akses lebih pada organisasi Islam untuk lebih berkembang. Namun, sebagian yang lain tidak, karena Jepang memiliki maksud tersendiri. Namun, setidaknya situasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan Indonesia. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, tokoh pergerakan segera mengambil kesempatan di tengah melemahnya Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ada beberapa tokoh umat Islam yang menuntut agar Islam menjadi dasar negara. Akan tetapi, hal itu dikalahkan oleh tokoh-tokoh yang lebih cenderung pada sikap Pancasilais. 5. Bangsa di Indonesia mengakui keberadaan Islam pada bidang lain, tapi bukan di dunia perpolitikan. Akhirnya, banyak pertentangan dan perlawanan bahwa Islam anti pemerintah, seperti gerakan DI atau TTI di beberapa daerah. Bidang lain tersebut salah satunya adalah pendidikan Islam yang masuk di sekolah-sekolah formal sebagai pelajaran agama sejak tahun 1946. Selain itu, mulai disusunnya buku pelajaran agama jenjang madrasah yang mengikuti jenjang sekolah umum, peningkatan kurikulum madrasah, dan dibentuknya sekolah agama Islam untuk guru dan hakim. 6. Menjelang akhir abad ke-20,
Perkembangan dan peran Islam di Indonesia semakin pesat. Salah satunya adalah berdirinya Majelis Ulama Indonesia tahun 1975. Lembaga-lembaga keuangan Islam dan organisasi-organisasi massa Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.